Bayangkan kalau Yesus tidak tegur sama Petrus hari itu. Bayangkan ketika Petrus maju, Yesus bilang, "Woi, 3 orang. Nah, woi, saya yakin banyak yang korban itu." Jadi jalan damai diperlukan untuk kita mengurangi, meminimalisir korban. Kalau perlu tidak boleh ada korban sama sekali. Shalom. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah jalan damai, bukan jalan kekerasan. Saya ingin mulai dengan meminta saudara berpikir sedikit. Ketika saudara hati sakit, ketika saudara punya masalah dengan seseorang, ketika saudara merasa bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak benar dan hati kepingin memberontak sekali, apa kira-kira yang saudara lakukan? Pakai yang damai-damai saja atau kekerasan? Atau tergantung. Anda jual, saya beli. Renungkanlah sedikit. Pernah dengar kok tidak kalau orang bilang begini? Biar sapa, pembalasan hanya dari Tuhan. Pernah kok? Atau sendiri omong, biar sah pembalasan dari Tuhan. Ataukah kalau saudara nonton film atau kalau orang main gila, dong selalu bilang begini, nyawa atau harta. Ini gambaran-gambaran tentang pilihan-pilihan, mau yang damai atau dengan kekerasan. Saudara-saudara, biasanya kalau kita ada dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat, itu urusan dengan orang lain, dengan seseorang. Saya mencatat bahwa kira-kira ada 4 hal yang bisa dilakukan, atau kita bisa bagi dalam 4 hal ini. Saudara boleh renungkan saudara ada di bagian mana. 1, biasanya kalau ada masalah, jalan yang kita pilih itu adalah jalan damai. Kita mulai dulu dengan jalan damai. Suami bikin kita salah, bap mantu bikin kita salah, istri bikin kita salah, tetangga-tetangga bikin kita salah, orang-orang yang bekerja sama dengan kita bikin salah. Sudah, jalan damai. Tapi ini jalan damai yang kita maksudkan itu diam. Ada yang salah sudah diam-diam. Diam. Itu paling banyak terjadi di rumah tangga tuh. Kalau satu semua diam itu, wah itu masalah itu. Apalagi selama ini dia cerewet, bertakuju kita datang dia diam takuju, masalah itu. Diam. Ada yang menangis. Masuk di kamar menangis. Keluar datang kita tanya, menangis, soalnya mata kayak agak kenapa kok menangis. Ada yang ikut saja, sudah saya ikut saja. Kalau memang kamu mau begitu saya ikut saja. Walaupun sebenarnya hati sakit betul, tapi ikut saja. Koma di situ, tapi dia menunggu kabar buruk. Itu kabar buruk itu bilang begini, kita lihat Aku juga dengar yang bersangkutan, yang kita marah tuh dia tiba-tiba celaka, dia tiba-tiba sakit, dia tiba-tiba dengan susah gitu. Itu toh. Betul bilang. Menurut saudara itu betul-betul jalan damai. Diam, menangis, meminta untuk sudah ikut saja sambil menanti kabar buruk. Tapi ini kira-kira yang pertama biasa dilakukan. Kedua, banyak yang ketika ada masalah seperti itu, jalan yang dia pilih adalah jalan kekerasan. Bahasanya keras. Dia memaki. Mau ada orang kok tidak ada orang, dia maki. Bahasa keras. Sikap juga keras. Bisa berpukul itu. Bisa marah. Dan seterusnya. Kedua, jalan damai, jalan kekerasan. Biasa di mana? Ketiga, ketika orang bergumul dengan masalah-masalah tertentu, dia memilih untuk berpisah. Daripada kita tinggal bersama-sama, daripada kita dekat tapi bahkan lari terus-terus, lebih baik menjauh. Beberapa orang sudah tidak lagi mampu untuk urus ini rumah tangga, sudah kita dua berpisah sudah. Kenapa kau mau cerai? Tidak cocok lah Bapak, ini tidak bisa. Tidak cocok. Separuh nikah habis, tinggal lembab mantu, mama mantu, rasa bakalai tiap hari. Tak salah, tiba-tiba kucing yang kasih jatuh
piring, mam tua langsung langsung kita, itu lupa mama itu, lebih biar kita kosa di samping mam tua rumah, kira-kira begitu. Berbisa saja daripada kita dekat ke bakal lain terus itu. Kalau yang masih muda dong lebih memilih putus, lebih baik hidup sendiri daripada ini baru pacaran saya begini pak, hidup hanya penuh dengan cemburu pak. Padahal saya juga cemburu dia sebenarnya, tapi putus. Atau yang keempat, saudara-saudara, biasanya ketika ada masalah, orang berusaha begitu rupa untuk melupakan masalah. Dia berjuang begitu rupa untuk melupakan masalah, sengaja diabaikan saja itu masalah. Sengaja tidak mau pikir, padahal sebenarnya dia ada pikir itu. Makin berat satu masalah, makin sulit untuk kita lupakan sebenarnya. Tapi ada upaya begitu rupa untuk melupakan masalah itu. Saudara tinggal pilih, biasanya saudara ada di mana? 1, 2, 3, atau yang keempat. Silakan. Saudara pikirkan sendiri, tidak usah tunjuk, tidak usah bayangkan suami punya, ini saya suami ini biasa di ketiga, saya yang biasa di kedua. Jadi begitu juga, ini untuk diri sendiri. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh untuk masuk dalam teks ini, saya mengingatkan kisah, dulu Pak Jidon cerita begini. Ada satu keluarga miskin, satu bapak dan dua anak. Hari itu mereka lapar, tidak ada makanan. Mereka pergi ke pantai, memancing, dan kemudian mereka dapat satu ikan besar. Mereka pulang dengan gembira, hari ini sudah ada makan ini. Hari ini ada makan. Tetapi ketika mereka lewat istana raja, raja lihat ini ikan ini, raja suka. Raja panggil, orang tua, kamu dapat itu ikan di mana? Saya pancing bapak, kasih saya. Kasih saya. Kalau raja bertita siapa mau lawan, maka orang tua ini kasih ini ikan besar ke raja. Pulang dengan kosong dan hari itu mereka tidak ada makan apa-apa. Raja senang sekali kan dapat ikan yang besar ini, dia mulai makan, suruh masak, mungkin kuah asam ikan apalah begitu. Mulai masak, makan, terus raja punya jari mulai gatal-gatal sedikit. Gatal-gatal sedikit. Mulai luka, makin besar. Dipanggillah para penasihat istana. Penasihat istana datang kasih tahu, bilang, Bapak, hanya ada satu jalan, itu jari itu harus dipotong itu. Karena kalau tidak potong dia akan merambat ke seluruh. Maka dengan berat hati dia potong itu jari. Beberapa hari kemudian, ini tangan mulai gatal-gatal sedikit. Dia panggil seluruh ini tabib dan penasehat istana. Mereka sepakat, Bapak, daripada dia menyebar ke seluruh tubuh mesti potong. Dia pun tangan satu mulai tidak ada. Tiba-tiba mulai gatal di kaki. Wah, ini bahaya ini. Ini kalau kaki tiba-tiba mulai gatal di perut, dia susah sudah. Potong buang perut. Akhirnya dia coba panggil penasihat istana, dia bilang, coba kamu kasih tahu, tidak usah sembunyikan sesuatu, tolong katakan sesuatu dan jujur. Kenapa saya mengalami ini sakit? Para penasihat istana kasih tahu, Bapak, pernahkah Bapak merampas orang lain punya? Yo, dia pikir-pikir, kapan ya? Pernah. Saya pernah rampas itu orang tua punya ikan itu. Bapak, lebih baik Bapak pergi kok minta maaf di dia. Kalau memang itu jalan supaya saya sembuh, lebih baik saya minta maaf. Jadi dia pergi. Dia kasih tahu orang tua, saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena saya telah merampas, mengambil Bapak punya ikan itu. Akhirnya ini saya pun tangan, saya pun jari dong mulai putus buang semua. Saya mohon maaf. Orang tua ini menjawab, Bapak, jauh-jauh hari sebelum Bapak minta maaf, kami sudah memaafkan Bapak. Kami sudah memaafkan Bapak. Oke. Kalau begitu satu pertanyaan lagi orang tua. Apa itu? Saya mau bertanya Bapak. Itu hari Bapak buat apa? Sampai kemudian saya pun jari tangan dong ini bisa dipotong semua. Bapak buat apa setelah saya rampas Bapak punya ikan itu? Dia bilang, saya hanya berdoa saja. Saya hanya berdoa. Boleh saya tahu apa yang Bapak doakan? Nah ini orang tua bilang, saya hanya berdoa bilang begini, Tuhan, Raja telah menunjukkan kuasanya.
Dan sekarang saya meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Mu. Raja suka tunjuk kuasa, sekarang Tuhan kasih tunjuk kuasa. Dia sendiri tidak pernah bayangkan. Cerita ini saya ingin bawa untuk mengantar kita paham bahwa dia berdoa kepada Tuhan, tidak mengharapkan kecelakaan dan kesusahan bagi orang itu, tapi kemudian Tuhan menunjukkan sesuatu. Kira-kira begitu. Itu berbeda dengan kita memilih diam, jalan damai sambil berharap kesusahan pada orang lain. Ini dua hal yang berbeda. Jangan sampai kita serahkan kepada Tuhan sambil berharap kesusahan dari orang lain. Itu berbeda. Saudara-saudara, kisah tentang Yesus ditangkap ini menarik. Kenapa? Karena kita baca tiap-tiap tahun. Bahkan mungkin kita akrab sekali dengan kisah tentang Yesus ditangkap. Dengan sejumlah hal di dalamnya. Mulai dari percakapan dengan murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, datangnya Yudas bersama-sama dengan pasukan Romawi itu, sampai Petrus memotong telinga dari Maltus, dan seterusnya. Saudara-saudara, bagaimana sikap dan tindakan Yesus, ucapan Yesus? Kita akan memberi jawab terhadap tema ini, jalan damai, bukan jalan kekerasan. Catat untuk membedakan beberapa hal, paling tidak ada 5 hal berkaitan dengan sikap Yesus terhadap situasi berhadapan dengan sejumlah orang di hadapannya. Hal yang pertama, saudara-saudara, terhadap murid-muridnya yang kemudian lari daripadanya. Ketika Yesus ditangkap, bagian paling terakhir murid-murid ini lari. Bagaimana sikap Yesus terhadap mereka? Yesus tidak melibatkan mereka. Yesus sama sekali tidak mau untuk bilang mari kita susah-susah sama-sama. Mereka tadinya baru perjamuan malam bersama, dan sekarang Yesus ditangkap. Murid-murid itu melarikan diri. Yesus tidak mau melibatkan mereka. Yesus sanggup bekerja sendiri. Dia ambil risiko sendiri. Dia tidak mempengaruhi orang lain untuk memusuhi orang lain. Biarlah sikap itu muncul dari mereka sendiri. Sikap Yesus. Dan saya kira kita butuh belajar ini. Saya ini ketika tidak suka satu orang, saya bisa pergi untuk membentuk opini, bahkan mengajak orang lain untuk membenci orang yang saya tidak suka. Saya kira ini masalah. Ini bukan jalan damai. Jalan damai yang Yesus ambil itu adalah risiko ini dia tanggung sendiri. Dia tidak libatkan orang lain. Dia tidak berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya membenci orang lain. Renungkanlah. Saya kalau sejengkel satu itu, saya kasih tahu satu kok jengkel dia, satu jengkel dia. Woi, itu juga tidak baik. Dan saya ketika buat khotbah ini, saya pikir saya mesti bertobat ini. Karena tiap hari pigo suruh orang membenci orang lain. Saya kira itu hal yang tidak bagus. Itu bukan jalan damai. Kekerasan ini jangan dilihat sebagai kekerasan fisik semata, tapi berusaha untuk hal-hal yang membuat orang itu jadi tidak disukai. Saya merasa bahwa ini sebuah kekerasan psikologi, ini tidak bagus. Bertobat. Itu pertama. Kedua, terhadap Yudas. Ketika kepada murid-murid Yesus tidak mau melibatkan mereka sebagai jalan damai, bukan kekerasan. Bagaimana terhadap Yudas? Yudas yang Yesus sapa sebagai kawan, yang tadi baru makan bersama-sama dengan Yesus, dengan murid-murid yang lain. Yesus sebut dia kawan. Untuk itukah engkau datang? Tetapi terhadap kawan ini, Yesus membuka kesalahannya di situ. Padahal mungkin Yudas punya motivasi yang lain. Tapi Yesus menunjukkan dengan baik ini kesalahan. Yudas itu berpikir, Yesus ini bisa diandalkan. Yesus bisa diandalkan. Setiap kali ada pertanyaan sulit dari pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin agama, dia jawab dan mereka sulit untuk membantahnya. Dia bisa membuat mujizat. Ini orang yang baik. Mereka telah memanggil dia guru dan mereka membayangkan kalau dia Mesias, segera dia akan memimpin Yahudi. Bagi Yudas ini sesuatu yang mungkin masih masuk akal. Apalagi dalam kisah tadi masih ditemukan ketika Yesus bilang sama Petrus,
Saya bisa meminta kepada Bapa untuk mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat menolong saya. Yesus sangat pantas di situ. Dalam kacamata Yudas. Yang Yesus sapa dia sebagai kawan. Tetapi Yesus menelanjangi dosa yang dilakukan oleh Yudas. Bagi kawan, Yesus kasih tahu, ini kesalahan, ini dosa. Saudara, jalan damai itu begitu. Jalan damai itu jangan hanya karena kawan, kita tidak sanggup kasih tahu dia salah. Jangan pikir jalan damai itu sudah diam saja daripada ada masalah. Yang jalan damai itu benar tetap benar, salah tetap salah. Terhadap kawan harus berani katakan ini salah kawan. Terhadap suami kita boleh katakan salah. Terhadap istri kita katakan salah. Kalau salah, jangan kalau dia benar juga kita bikin dia kesalah-salah, itu juga salah. Kadang-kadang persahabatan kita sangat kuat. Kita terlalu intim sampai kita tidak bisa melihat kesalahan di antara kita. Padahal untuk jalan damai bukan berarti tidak boleh berkata itu salah. Salah-salah saja. Kalau kita mau belajar betul dari Yesus ketika memilih jalan damai. Karena ini perdamaian yang Yesus maksudkan itu bukan saja damai di antara kita dua, tapi damai di antara kita dua dan damai di antara kita dengan Tuhan. Karena pendamaian yang Yesus maksudkan itu bukan pendamaian sesaat. Ini pendamaian kekal bersama-sama dengan kita, tapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita kalau salah bikin salah saja, tidak apa-apa toh. Ketiga, terhadap para tentara. Terhadap para tentara Romawi yang datang kepada Yesus. Bagaimana sekarang Yesus ada pada jalan itu yang kita sebut dengan jalan damai? Yesus menunjukkan tanggung jawabnya yang luar biasa. Tanpa ketakutan. Yesus tidak melarikan diri. Dia bertanggung jawab. Karena ada misi yang dia bawa untuk penyelamatan umat manusia, bahkan dunia. Dalam tanggung jawab itu, dia berdiri tanpa melawan terhadap mereka. Betapa Yesus sangat menguasai situasi hari itu. Saya membayangkan saudara-saudara, Yesus terlalu luar biasa. Karena memang dia luar biasa. Karena di situasi itu justru Yesus yang memainkan peran yang luar biasa. Dan itu yang dikenang sepanjang sejarah. Terhadap orang-orang yang sama-sama dengan dia. Terhadap kawan yang mengkhianati dia. Terhadap orang-orang yang akan menangkap dia. Yesus tetap menunjukkan tanggung jawabnya. Kadang-kadang kita pun jalan damai itu, kita memilih untuk tidak mau bertanggung jawab. Ada dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ada clash sedikit, ada yang tidak baik sedikit. Sudah, kalau begitu biar dia urus saja, saya tidak urus lagi. Daripada kita urus kau bakalai, lebih baik saya diam-diam. Tanggung jawabnya kita abaikan. Dan kita kira itu jalan damai. Tidak, Yesus tetap menunjukkan tanggung jawab karena ada misi di situ. Keempat, terhadap Petrus. Salah seorang di antara para murid yang sama-sama dengan dia. Yang ambil pedang dan memotong telinga Malkus. Terhadap Petrus, Yesus menegaskan sesuatu. Petrus, tidak usah kau tunjuk engkau punya kuasa dan kehebatan di sini, Petrus. Engkau kira saya tidak bisa untuk mendatangkan 12 pasukan malaikat? Kalau 12 pasukan itu kita pakai sama dengan pasukan Romawi, maka satu pasukan itu kira-kira 6.000 orang. Kalau 12 kali 6.000, banyaklah. Tidak usah. Kepada Petrus itu Yesus kasih tahu, tidak usah untuk menunjukkan apa-apa di situ. Biar saja. Saya juga bisa, tapi karena ada misi besar ini, engkau harus tadi yang ketiga, bertanggung jawab saja, cukup. Diam-diam di situ. Saya bisa melawan, tapi diam di situ. Saudara-saudara, saya kira ini hal yang menarik sekali karena jalan damai itu kadang-kadang saya urus banyak masalah damai yang itu damai pura-pura. Di hadapan yang pokoknya yang formal-formal itu kita bilang kita bersyukur kepada Tuhan karena 2 orang yang sudah lama sekali ini bermasalah
bertengkar, bermusuhan, tapi sekarang mereka sudah bisa berdamai. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lantas don dua, pegang tangan, cium foto-foto, baru tulis di media. Lihat dua orang bisa berdamai. Tapi itu damai pura-pura. Di belakang dong bisa setel kekuatan lain untuk menghancurkan orang yang tadi disebut berdamai. Jadi jalan damai itu bukan jalan pura-pura sambil diam-diam setel orang lain untuk menghancurkan orang lain. Itu bukan damai, bukan jalan damai. Itu juga jalan kekerasan namanya. Jangan sampai pas kita sepakat damai di sini, pas kita bilang pokoknya pada waktu kita mau damai, waktu pegang tangan, pas foto habis itu kas bunyi sudah, petasan, bunyi. Yang tidak begitu. Yang terakhir, kepada Maltus yang telinganya dipotong. Dalam situasi itu, ketika Maltus pun telinga sebelah putus, Yesus omong habis dan Petrus, dia ambil Maltus pun telinga, dia taruh kembali. Saudara-saudara, kisah itu sepotong saja, tapi menarik. Kenapa? Sepertinya terlampau sempurna kisah itu. Sampai-sampai diabaikan oleh banyak orang, tidak ribuan, tapi banyak orang yang ada di situ dan melihat hal itu. Terlampau sempurna sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, sepertinya itu telinga tidak pernah kena parang sama sekali. Yesus menunjukkan mujizatnya dan saya sebut sebagai mujizat yang sempurna sekali ditunjukkan di situ. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada mujizat yang tidak sempurna, bukan. Saya menggambarkan bahwa ini kemudian membuat mereka heran dan tidak bisa dibantah sama sekali. Betapa Yesus menguasai sebuah keadaan waktu itu yang sesungguhnya dia dalam keadaan sangat-sangat terjepit. Ini antara hidup dan mati, karena segera setelah ini 12 jam terakhirnya itu bermasalah sekali. Dia disiksa. Tapi dia menguasai betul situasi itu sehingga jalan damai yang dia pilih ini jalan yang benar-benar dinyatakan dengan damai. Terhadap orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Terhadap kawan yang mengkhianati dia. Terhadap orang-orang yang akan menangkap dia. Terhadap Petrus yang ingin membela dia. Terhadap orang yang sementara kesakitan oleh karena telinganya putus. Yesus menjadi pusat sekali di situ. Saudara-saudara, kalau kisahnya kira-kira seperti itu, mari kita lihat saudara-saudara, bahwa jelas sekali Yesus tidak bisa diombang-ambingkan. Ketika dia berada pada jalan di mana dia harus melaksanakan tanggung jawab pendamaian itu antara manusia dengan Tuhan Allah karena telah dipisahkan oleh dosa. Yesus terlalu kuat di situ. Karena itu jalan damai yang Yesus lakukan itu, bahkan kemudian kalau kita berefleksi, jalan damai itu menjadi penting, bukan kekerasan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Kita berusaha ini ada tujuan. Kita menikah ada tujuan. Kita bergereja ada tujuan. Kita membangun kelompok ada tujuan. Segala sesuatu ada tujuan. Lalu bagaimana kita akan sampai kepada tujuan? Padahal kita berjumpa dengan banyak-banyak orang dan gesekan serta potensi konflik itu ada. Jalan damai yang dipilih. Tapi jalan damai yang seperti apa? Yang tadi digambarkan satu persatu. Terhadap kawan, terhadap orang yang mau menangkapnya, terhadap teman-teman di sekitarnya, terhadap pengkhianatan, terhadap orang-orang yang menderita. Karena kita tiap hari ketemu dengan mereka. Ada tujuan di situ. Jalan damai diperlukan untuk tujuan itu tetap ada. Saudara boleh renungkan sedikit tujuan rumah tanggamu, tujuan usahamu, tujuan bergerejamu, dan seterusnya. Jalan damai. Saudara, ketika kita kami rapat untuk mau memulai kembali ibadah di gereja, kami harus diingatkan. Majelis ingatkan, Bapak Pendeta dong yang pimpin ibadah, tolong ingatkan. Pasti dalam konteks ini, tapi pakai jalan damai. Yang tidak pakai masker itu tolong kau pakai karena kita punya tujuan bersama. Jangan sampai kita malas tahu dengan keadaan lantas kita tegur kau tambah masalah. Waktu itu kami rapat ada yang begini, tapi ada orang yang kepala batu, kita omong dia tambah
Yang jalan damai tapi tidak kasih tahu kesalahan, ini juga berat. Kasih tahu dia marah lagi, kita juga pusing. Risiko-risiko ini memang serius juga. Tapi memang kita diminta untuk memilih jalan damai. Jalan damai itu bukan berarti tidak boleh menegur kesalahan. Mesti kasih tahu. Terima kasih karena saya berani omongin, kan saya lihat semua pakai masker, jadi saya aman. Saya tidak tahu kebaktian kedua sebentar, terus ada yang tidak pakai. Ini saya mau jalan damai karena mana? Saya yakin saya pakai jalan damai abu-abu. Saya lihat Kak Edwin tidak pakai, saya hanya bilang bagi saudara-saudara yang tidak pakai masker. Tapi mata sengaja tidak taruh di Kak Edwin. Bagi saudara-saudara yang tidak pakai masker, ini jalan damai, tak salah ini saya rasa. Saya merenungkan ini tadi malam, saya pikir besok ini saya berani kesetuju jalan damai dengan menegur kesalahan, kok tidak? Karena kita punya tujuan bersama. Kita lagi bergereja untuk sebuah tujuan bersama. Mari kita sama-sama di sini untuk tujuan itu dalam jalan damai. Kedua, saudara-saudara, jalan damai diperlukan untuk mengurangi atau meniadakan korban. Bayangkan kalau Yesus tidak tegur sama Petrus hari itu. Bayangkan ketika Petrus maju, Yesus bilang, "Woi, 3 orang. Woi, saya yakin banyak yang korban itu." Jadi jalan damai diperlukan untuk kita mengurangi, meminimalisir korban. Kalau perlu tidak boleh ada korban sama sekali. Jalan damai diperlukan untuk jangan ada korban. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh buat apa-apa karena tidak boleh ada korban sama sekali, tidak. Lakukanlah sesuatu. Tetapi dalam jalan damai yang kita pilih itu, jangan sampai kita korbankan orang lain. Jangan sampai kita korbankan orang lain. Jalan damai itu diperlukan untuk sebuah pemulihan. Ini yang ketiga. Jalan damai diperlukan untuk sebuah pemulihan. Pemulihan relasi. Jadi kalau kita mau berdamai tanpa memulihkan, tanpa pemulihan, saya kira itu tidak pas. Harus ada pemulihan di situ. Nah, saudara-saudara, pertanyaan paling besar di sekarang adalah, Pak Pendeta, lalu bagaimana cara-cara untuk kita bisa mengambil jalan damai? Kan setiap hari kita berjumpa dengan konflik dan berbagai-bagai perbedaan di antara kita. Berkaca kepada Yesus yang sangat menguasai situasi hari itu ketika dia ada dalam dalam keadaan yang terdesak itu, saya kira beberapa hal ini menarik. Cara. Tadi kan kita lihat hasil yang luar biasa dari apa yang Yesus lakukan, tapi cara-cara ini menarik. 1. Menyambut dengan hangat. Yesus punya cara sambut Yudas itu terlalu hangat. Kawan, untuk itu kan kau datang kepadaku. Hangat sekali. Saya terkoreksi sekali ini. Kita ini kalau baru dengar saja, belum lihat langsung, itu kita sambutan sudah tidak hangat. Orang berkata, masuk. Itu bukan hangat, panas. Bukan panas biasa, panas dalam. Saya baru baca status tadi malam, siap-siap saya baca status, dia tulis begini. Apa gunanya mata kalau ketika ada masalah hanya pakai telinga? Apa gunanya mata kalau ada masalah dan kita hanya pakai telinga? Saya rasa itu pasti panas. Saya ingat anak-anak kecil dulu kalau bakal itu hanya korek telinga. Korek di telinga. Saudara-saudara, caranya tuh menyambut dengan hangat. Tapi jangan bikin-bikin juga. Dan sampai suami bikin tersalah, kita bilang, mari Bapak, mari. Mari, untuk itulah saya ditetapkan menjadi istri. Mari. Itu juga lebe-lebe itu dia namanya. Yesus menunjukkan cara yang ringan sekali. Menyambut dengan hangat. Bisa kok? Ini pakai masker ya, kita tidak tahu saudara bilang bisa kok tidak. Tapi cara, kan pertanyaan paling penting itu adalah bagaimana nanti melakukan ini barang. Kan saudara akan bilang bahwa, kok itu kan dia Yesus. Ini Yosef ini. Tapi ini kan sekarang kita mau sampaikan. Menyambut dengan hangat. Tidak marah besar. Kita ini baru dengarin, kita pun kemarahan ini sampai maki sana, maki sini. Kadang-kadang barang yang tidak tahu apa-apa juga kita angkat, lempar, buang. Saya ingat dulu saya pun teman dong itu, dong pacaran-pacaran.
yang laki-laki bikin salah, nona marah sekali, dia kunci pintu, terus dia di dalam kamar, dia banting-banting semua, banting segala barang di situ, dia keluar, dia banting kursi. Saya punya teman satu bilang begini, kalau masih kurang na TV lain. Woi, dia juga akhirnya kerasa tidak berani untuk TV. Jalan damai itu menyambut hangat, bukan banting. Pak Pendeta, saya tidak banting TV, Bapak, saya hanya banting diri, dililibah. Saya rasa itu bukan cara hangat. Menyambut dengan bukan cara damai, itu tidak damai. Kedua, setelah menyambut dengan ini, sepaket ini. Menyambut dengan hangat dilanjutkan dengan berbicara dengan tenang. Berbicara dengan tenang. Wih, Yesus pembicara itu tenang betul. Sudah menyapa dengan hangat itu, dia berbicara dengan tenang. Untuk itu kah? Orang datang, kau pegang dia mencoba begini, dia bilang, penyamunkah aku sehingga kamu datang membawa senjata dan pentung? Saya rasa kalau saya ini orang pegang, lepaskan. Berbicara dengan tenang. Saya ingin pakai contoh lain. Kadang-kadang kita dalam masalah begitu, kita sesambut hangat, ini kata-kata dong penuh sindiran. Kita pun cara bersindir ini sindir-sindir. Di sini tidak bisa status. Status ini dengan story WA ini penuh sindiran. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu. Sebab setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa, tapi omong ke tahu-tahu. Ini bahasa apa ini? Saya sekarang terkoreksi nih. Saya sudah berubah. Bukan, saya sudah berubah sekarang ini. Berbicara dengan tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita jujur saat nona-nona jujur dan nyong-nyong dong. Kita ini kalau terlalu marah berbicara tidak tenang, akhirnya omong sembarang. Istri ini kalau terlalu marah dia bisa usir, dia bisa lebih lupa angkat. Sampai itu yang tiga jangan dia lupa muka dia angkat. Nanti suami jalan berbicara, kenapa kau tinggal saya? Makanya bicara itu tenang. Jangan asal omong. Jalan damai toh. Tapi suami dong juga tolong. Tagal ibu mau jalan damai ini kita bilang, soalnya mam tua itu orang baik. Di antara keluarga 8 orang itu dia paling baik sudah. Dia sama persis dengan bepu nenek. Aduh itu sudah salah itu. Jalan damai, berbicara dengan tenang. Tadi malam ibu keluar dari motor, cerita tentang apa? Tentang apa kok? Nah di motor ini kalau tempat cerita itu kan bahasanya tidak tenang. Beta rasa betul sama kayak kalau kita di pinggir jalan, kalau lihat orang di motor lihat, terus beta kalau ibu pelan sedikit, orang kayak banyak gitu, dong lihat kita berbicara dengan tenang. Ada apa berbicara dengan tenang bapak ibu, anak-anak dan semua, tidak usah sindir sana sindir sini. Baik toh, lebih baik kalau anggap dia teman, anggap dia saudara, anggap dia tetangga, kita tahu. Yesus bilang, tahu. Kadang-kadang kita ini berani omong di luar, berhadapan muka dengan muka kita tidak berani omong. Lihat saya nanti saya akan diam. Kok diam juga saya sepi. Pina omong. Ketiga, jalan damai yang Yesus lakukan itu adalah dia tidak menyiapkan senjata. Tapi kita harus hati-hati di sini. Yesus tidak siap senjata. Dia tahu yang datang nih teman. Dia tidak siap senjata. Tetapi bukan karena dia pasrah sekali dia sudah tidak bisa berdaya, bukan itu. Tetapi ini sebuah bentuk konsistensinya dia. Yesus sangat konsisten pada jalan penyelamat, pendamaian itu. Dalam pendamaian. Saya bisa buka punya ini rumah. Saya lihat dia ini, dia taruh parang sumba itu ada 2 di dia pun dinding. Saya tidak ngomong dia, mas saya bayangkan mau kasih takut siapa. Jangan sampai ada orang datang, omong, terus dia pemata hanya angkat lihat di parang, omong. Lama-lama yang datang langsung bilang, Bapak saya permisi. Kenapa Bapak pemata tuh? Yesus tidak siap senjata. Tidak siap senjata. Dia artinya yang saya maksudkan. Untuk sebuah jalan damai, jangan siap untuk berbantah-bantah. Untuk saling melawan. Karena kita tiap hari akan ketemu orang. Bayangkan kalau tiap hari kita ketemu satu, kita siap bakal lagi, siap ketemu satu, siap bakal lagi, ketemu satu, siap memaki, ketemu satu. Wih, kita pun hidup pun pun terikat lah ini. Sudah, salosa, santai-santai.
Ketemu saya. Ada polisi lewat rumah, bilang, Pak, mau tangkap saya. Tidak, oh saya kira tidak begitu juga. Tapi maksudnya, mari kita tidak ada masalah tuh, jangan siap duluan untuk mau melawan, berperang dan lain sebagainya. Jangan itu. Jangan itu. Banyak orang ketika ada masalah, kecenderungan pertama itu memproteksi diri. Tidak apa-apa, tapi jangan proteksi diri, siap senjata, siap kasih mati orang. Bukan itu. Terakhir, dalam itu semua saudara-saudara, bagian yang terakhir ini untuk jalan damai itu menguasai diri. Menguasai diri. Yesus menunjukkan sebuah cara yang hebat, penguasaan dirinya. Kau kira saya tidak bisa untuk meminta 12 pasukan malaikat datang ke sini? Yesus sangat kuasai diri. Ada godaan yang sangat kuat untuk Yesus bisa mengatakan itu, menyatakan itu, tetapi tidak. Dia kuasai diri. Ada masalah, tolong kuasai diri, karena kuasai diri itu baik. Ada sesuatu, jangan hanya masalah yang sebenarnya tidak sebesar pengorbanan kita selama ini. Kadang-kadang kita pun cara pandang itu yang bikin kita tidak bisa kuasai diri. Kita sudah menikah 15 tahun, terus ada laki-laki lain, ada perempuan lain, kita sangat tidak kuasai diri dan kita merasa cara berpikir kita begini, engkau mengkhianati 15 tahun ini. Yang 15 tahun ini kita rasa, sampai kita ambil tindakan yang kemudian merusak ini barang yang karena kita rasa, wah sudah 15 tahun lah. Padahal kekuatannya ada di 15 tahun. Kalau 15 tahun ini kita bisa jalani sampai hari ini, ada masalah seperti ini, saya harus kuasai diri supaya 15 tahun ini jadi 16 tahun, jadi 17 tahun, jadi 18 tahun. Kekuatan. Jangan jadikan dia senjata untuk menghancurkan 15 tahun. Memang kadang-kadang untuk menguasai diri itu agak susah. Kita sering bilang begini, lu tidak tahu? Lu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Tiang-tiang listrik dong itu siapa punya? PLN. Bukan saya punya. Jadi kita tuh kalau tidak kuasai diri tuh, kita omong gini. Hei, apa? Kita ini batas salah sedikit dalam keluarga dengan keluarga-keluarga untuk sesuatu, misalnya ini orang tua perumah. Kita 4 orang sama-sama pernah duduk sepakat untuk orang tua perumah ini susun baik, jadi kita kerja dulu orang tua perumah. Terus ada satu ini dia yang kasih keluar duit paling banyak ini. Beta yang belum kasih keluar uang karena memang belum nanti. Terus karena jalan damai bilang, ingat tuh ketempung kesepakatan 2 tahun lalu. Terus kakak omong begitu, saya rasa tersindir. Saya bilang, apa-apa coba omong ulang. Hei, apa yang saya tidak bisa beli? Hei, apa? Lu jangan baru kasih ini, lu pikir, saya foto. Laut itu siapa punya? Kalau sebegini ini kita rasa sudah tidak betul ini. Yang kuasai diri, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, itu jalan damai. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sangat luar biasa bagi kami ya Yesus. Engkau mampu menunjukkan hal-hal yang luar biasa pada jalan-jalan pendamaian itu. Jalan damai-Mu, kami mohon supaya bisa berlaku juga bagi kami. Karena Engkau Tuhan dan sanggup, tapi kami manusia dan kami sadar kami tidak sanggup.